Berikut ini saya akan jelaskan kepada Anda mengenai VS22 atau kasir 22 untuk usaha toko handphone, ya, toko handphone. Kita coba masuk ke VS22. Anda klik 2 kali, kode pemakai admin, ADMIN. Lalu tekan tombol enter. Sandinya angka 22. 22 saja. Lalu tekan tombol enter. Nah, ini adalah modul lengkap daripada VS22 untuk usaha toko handphone. Nah, di sini ada modul-modul yang biasa lebih sering digunakan atau modul-modul yang lebih sering digunakan. Nah, ini adalah tombol atau shortcut untuk masuk ke modul-modul utama. Corporate, ya. Kemudian hutang piutang, penjualan, pembelian, persediaan. Nah, kalau Anda mau download aplikasi ini dan Anda mau install sendiri, Anda bisa masuk ke website PS22 ya. Anda ketik di sini kasir 22 ya. www.kasir22. Ini dia kasir 22 lalu tekan tombol enter. Nah, ini dia website kasir 22. Nah, kalau Anda mau download, Anda klik di sini. Ini ada yang versi demo yang modulnya lengkap, ada di sini versi demo yang modulnya ringkas. Ini yang simple, ini yang ringkas atau simple, yang ini yang lengkap. Nah, video-video cara menginstal, cara menggunakan, dan untuk beberapa jenis usaha ada di sini. Silakan Anda tonton ya. Kemudian kita kembali ke kasirnya atau ke VS22-nya ya. Kita masuk kemari. Kemudian kita masuk kembali, kita ketik kode pemakai admin. Sandinya 22. Oke. Lalu di sini ada pelanggan. Pelanggan ini adalah daftar orang-orang yang belanja ke toko Anda. Mungkin Anda perlu mencatatkan nomor alamatnya, nomor handphonenya. Ya, artinya nanti kalau ada produk-produk baru, Anda nanti bisa WA atau kirim pesan ke mereka. Barangkali mereka minat atau ada aksesoris baru, sehingga Anda bisa tetap mengingatkan mereka dan mereka bisa mengingat Anda, mengingat toko Anda. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka butuh sesuatu, aksesoris maupun handphone, mereka bisa menghubungi Anda. Oke, nah ini adalah untuk penyimpanan data. Caranya gimana? Caranya Anda coba klik baru di sini. Nah, saya ketik misalnya namanya Iwan. Iwan Veas. Nah, VS22, katakanlah seperti itu. Nah, nanti di sini Anda minimal Anda boleh ketik alamatnya Jalan Hutan Kayu, Kayu Raya, nomor 22A, Rawamangun, Jakarta Timur, misalnya. Nah, nanti Anda bisa bikin di sini kode posnya, kode pos berapa gitu. Nah, kemudian nomor teleponnya. Oke, dan seterusnya Anda boleh simpan. Nah, untuk memasukkan data yang lain, Anda tinggal klik baru seperti itu. Ya, untuk menghapus ada di sini. Coba saya bikin satu lagi, misalnya ini Arnala S, ya kan? Nah, ini mungkin nomor handphonenya saja. Ya.
Oke, simpan. Saya coba klik mundur, maju. Nah, kalau Anda misalnya suatu saat nggak ini Anda mau delete atau mau rubah dulu, Anda mau rubah ya, tekan rubah. Misalnya handphonenya mau diganti ini jadi 57. Nah, seperti itu. Bisa Anda simpan, ya kan? Kemudian selanjutnya Anda ini mau hapus ini, mau delete ini, Anda tekan tombol hapus. Nah, seperti itu. Nah, demikian caranya untuk menambah, merubah, atau mencari data. Mencari data nanti di sini. Lalu klik semua, tampil, ya, langsung muncul di sini semua. Tinggal cari aja ya. Oke. Kemudian selain untuk mencatat ini apa namanya alamat, ini juga bisa untuk mencatat nanti supaya nanti ketika mereka belanja membeli barang, Anda sudah bisa memasukkan sebagai member atau katakanlah ini langganan Anda di mana nanti Anda bisa jual secara kredit sehingga nanti datanya akan rapi sehingga Anda bisa tahu tagihan Anda ke Iwan ini ada berapa, tagihan Anda ke si B ada berapa, tagihan Anda ke toko handphone yang lain berapa, Anda bisa masukkan di sini. Misalnya saya masukkan lagi apa namanya utama sel ya kan. Nah, ini adalah toko handphone juga mungkin yang sering belanja kepada Anda. Mungkin dia ambil dulu barangnya, ya kan? Anda jual secara kredit, nanti buat di sini temponya misalnya 30 hari, ya kan? Maaf, 30 hari katakanlah seperti itu. Nah, lalu simpan, ya kan? Nah, coba saya rubah dulu, bikin dulu alamatnya ya. Jalan Helvetia nomor 22B Pasar Cikambing Medan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada nomor teleponnya 0853. Nah, contoh, ini adalah contoh. Lalu Anda simpan. Nah, nanti Anda bisa jual ke utama sel ini dalam bentuk kredit atau piutang. Nanti datanya ada di mana? Di hutang piutang, ya. Oke. Kemudian di sini ada pemasok. Pemasok ini adalah apa namanya? Orang di mana Anda atau supplier, ya katakanlah seperti itu, Anda beli barang-barang yang Anda jual, Anda dapatkan dari mana? Itu adalah supplier. Nah, misalnya saya mau bikin baru dulu, baru. Ini mega utama sel ya. Oke. Ini misalnya alamatnya Jakarta ya. Oke. Lalu simpan. Nah, misalnya oke, dan seterusnya. Nah, ketika Anda klik corporate, maka di sini ada muncul laporan ya. Ketika Anda klik hutang piutang, maka di sini pun ada tampil juga laporan, tapi isinya sudah beda, ya kan? Nah, demikian juga penjualan. Ini isinya sudah beda. Gitu. Pembelian, persediaan begitu ya. Oke. Kemudian barang. Nah, ini barang nih. Nah, ini adalah mencatat semua daftar-daftar yang apa namanya? Yang daftar barang-barang yang Anda jual, semuanya ada di sini ya. Begitu. Dari handphone, coba kita klik tampil semua. Dari di sini ada flash disk, ya kan? Nah, di sini ada mungkin apa macam-macam lah dijual di sini. Handphone second pun ada ya tadi ya. Handphone second ada. Lalu apa lagi? Nah, ini adaptor anti crack. Nah, kemudian baterai ya kan berbagai macam apa ini jenis. Kemudian baterai Nokia, baterai Samsung, Blackmagic ya. Kita lihat sampai ke bawah dulu ya. Hypercross, Fashion Case. Nah, ini semua ada ya kan? Nah, ini semua ada kabel Oppo, Realme, Redmi, Samsung.
Nokia, Oppo lagi, Realme. Ya. Nah, coba saya mau misalnya bikin baru ya. Klik baru. Nah, misalnya saya mau masukkan apa? Misalnya Nokia 3310 klasik. Nah, ya. Nah, di sini nanti ada kategori ini. Anda bisa isi sendiri ya. Ini termasuk apa ini? Handphone kah, aksesoris kah gitu ya. Oke, lalu ini adalah stok. Ini pakai serial number nggak? Kalau pakai serial number, Anda klik SN begini. Nah, lalu nanti ada harganya. Nah, ada harganya. Misalnya, nama satuannya apa? Ini bisnis lah ya. Nah, harga jualnya itu misalnya 750.000. Nah, modalnya 700. Lalu Anda simpan. Ya, di sini ada salinan baru. Nah, ini untuk kalau kita membuat lagi yang baru dengan informasi sudah hampir mirip-mirip lah. Ya, saya coba klik tombol salin dan baru. Nah, seperti ini. Nah, Anda buat di sini misalnya gantikan aja ini untuk yang new gitu. Nah, gitu ya. Harganya mungkin ini 775, katakanlah begitu. Oke. Modalnya sama ya. Modalnya sama, lalu Anda klik simpan. Oke, jadi itulah perbedaan antara baru dengan salin dan baru. Kalau misalnya mau rubah, kita mau merubah harganya misalnya, Anda klik di sini. Tekan tombol rubah aja. Lalu Anda lengkapi datanya. Misalnya ini 710.000. Gitu ya. Lalu simpan. Mundur. Begitu. Saya mau mencari misalnya Oppo, pencet F3. Nah, di sini ada buat nyari ya, F3 cari barang di tengah maupun di kanan, di kiri gitu. Dia punya nama barang. Misalnya pencet F3 ya. Saya mau coba pencet F3. F3. Nah, ketik Oppo. Nah, ini semua Oppo akan muncul. Nah, ini ada hard case, ada passion case, ada Oppo Band gitu ya. Mas. Realme. Nah, semua Realme muncul. Semua tulisan Realme muncul, ya kan? Redmi. Nah, Redmi kalau pakai gini ada nggak? Kenapa nggak ada ya? Redmi ya, pakai Redmi dia ya. Pakai Redmi tulisnya. Oke. Nah, ini ada stoknya ini. Kode barang, nama barang, grup 1, grup 2 ya. Uraian, harga jual. Ini ada harga jualnya dan stoknya. Nah, coba kita lihat dulu ini misalnya ya. Ini kan barang yang pakai serial number ini. Oke. Lalu klik di sini SN-nya. Oh, ini ada SN-nya nih. Ada serial number-nya nih, ya kan? Begitu. Nanti saat menjual Anda bisa gunakan ini. Tutup. Lalu jadi nanti kita akan coba jual ya. Nanti akan kita coba jual. Vivo. Nah, ini ada SN-nya ya. Ini USB warna. Oke. Kemudian coba kita jual ya. Kita jual dulu dia.
Nah, kita jual itu pakai modul yang ini, kasir 22. Oke. Sandinya 22 saja ya. Lalu klik modul jual, kasir 2. Nah, ini adalah data terakhir. Coba saya klik baru. Nah, saya ada nggak Redmi? Redmi. Nah, ini dia. Ini 2, ini 3. Coba yang ini ya, enter. Nah, dia begitu kita pilih barangnya, dia langsung minta itu serial number-nya ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini bisa Anda scan di sini serial number-nya. Kalau tidak, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada serial number-nya. Anda tinggal sesuaikan aja dengan barang yang Anda jual saat ini. Nah, ini Anda bisa copy, ya kan? Copy, tutup. Lalu di sini paste, karena Anda di sini harus ngetik supaya sama. Lalu Anda klik enter. Nah, kalau masih ada lagi, tinggal Anda pilih lagi. Lalu Anda tutup ya. Anda tutup. Oke, ini satu dia. Lalu Anda simpan. Kalau masih ada barang-barang lain, misalnya baterai ya, baterai. Baterai. Nah, ini baterai ini. Nah, ini misalnya. Nah, ini ada baterai, salah ini. Apakah ini pakai ada serial number? Oh, ini serial number juga ya. Oh, ini enggak, ini contoh ini. Ini contoh ini dia ini, enggak ada ini. Ini enggak ada ya. Karena ini datanya orang. Insert ya. Ini di enter ya. Salah ini dalam hal ininya, pengisiannya. Jadi ini hapus saja dulu. Hapus, kita cari dulu baterai yang lain. Nah, ini misalnya. Nih. Ini benar nih. Jadi dia kalau baterai itu mungkin dia nggak. Tapi kalau baterainya pakai serial number, ya silakan Anda masuk setting atau isi. Tapi kalau nggak pakai, nggak usah seperti ini. Lalu Anda misalnya simpan. Nah, seperti itu ya. Lalu bayarnya di sini. Kalau misalkan orang bayar misalnya 1.800.000, ini kan tagihannya kan 1.750.000. Kalau misalnya bayarnya 1.800.000, Anda ketik aja gini. Nah, itu. Jadi ada juga kembaliannya ya. Oke. Lalu nanti Anda print cetak. Begitu. Kita tutup saja ya. Tutup. Nah, kita tutup. Kemudian apalagi di sini? Nah, kita masuk lagi. Kalau kita mau lihat penjualan, Anda klik di sini ya. Penjualan, laporan, penjualan. Saya mau misalnya dari tanggal 1 ya. Tanggal 1 dari dulu dari tanggal 1 bulan 1 2022 sampai dengan sekarang. Klik tampil. Nah, inilah dia laporan penjualannya. Ya. Halaman kedua. Ini ada 63 halaman ini. Halaman kedua. Ketiga. Halaman terakhir. Ya. Saya mau misalnya lihat yang per barang ya. Saya mau cari atau tampilkan penjualan per barang rincian. Tadi ada di situ Redmi 93 ya. Ada Redmi 93. Ada ya? 9C ya. A. Oh, enggak ada. Kita coba lihat lagi penjualan, laporan, penjualan
periodik ya, rincian. Nah, semua 01 01 ya dari awal biar kita tahu data-datanya yang mana ini, yang banyak yang terjual, yang banyak terjual. Tadi ada itu yang Redmi. Ini Oppo, Samsung, Redmi 9A. Redmi 9A 332 ya. Oke. Penjualan, laporan penjualan per produk rincian. Nah, tanggalnya 01 01 ya. Barangnya saya mau cari yang Redmi ya. Redmi. Redmi 9A. Ini misalnya. Oh, mungkin ini kah? Ya. Jadi ini dia. Jadi terlihat nih bahwa penjualan untuk barang Redmi 9A 332 GB yang kodenya 0075 selama dari tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Desember ada penjualan ini. Nah, kapan aja terjual? Di tanggal 13 bulan 10, tanggal 27 bulan 10, tanggal 28 bulan 10, tanggal 3 bulan 11, juga tanggal 3 bulan 11 ada dua nih lakunya. Tanggal 6 bulan 11, tanggal 11 bulan 11, tanggal 20, 22 ada dua terjualnya. Semuanya ada 12 spesies, ya kan? Ini harganya. Ini adalah uangnya ya. Ini adalah uangnya. Nah, kalau kita mau semua barang bagaimana? Semua barang begini. Nah, klik tampil. Jadi langsung terlihat nih Oppo A16. Nah, ini dia ya. Oppo A16, ini dia. Oppo A57, ini dia penjualannya per barang. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini Oppo A96, Oppo ini ya kan? Nah, kita lihat terus. Iya, jadi Anda bisa tahu kapan barang Anda keluar, ya kan? Gitu. Nah, dan seterusnya. Oke. Kemudian, nah kalau kita misalnya mau lihat laba rugi, kita lihat dulu laba ruginya, iya. Nah, ini nanti tergantung kepada mereka masukin datanya seperti apa. Nah, kalau seperti ini misalnya mereka masukin modalnya, ini kan harga jual, lalu ada modalnya. Nah, mungkin laba ruginya ini akan benar. Oke. Coba kita masukkan dulu laporan laba ruginya. Penjualan, laporan, rugi laba penjualan ya. Nah, saya mau cari selama bulan 10 dulu. Ada nggak? 01, 10, sampai dengan 31, 10. Ya. Nah, ini laba ruginya ya. Oke. Kenapa ini kosong? Karena ini barangnya mereka hapus ini. Karena mereka ini salah Salah masukin data awal-awalnya. Jadi ini barangnya kosong ini. Mereka hapus ini apanya barangnya. Nah, gitu. Nanti kita lihat dulu. Di 22001 ini memang kosong ini apanya, nama barangnya. Mereka hapus itu. Nah, ini sudah ada ini. Nah, ini. Samsung A03 ya. Nah, dijual 1,9. Di modalnya 1675, labanya sekian ya. Kemudian ini tanggal 13 bulan 10. Kemudian tanggal 20 ya. Kemudian tanggal 23. Jadi per tanggal lah dia. Dia per faktur ini, per faktur ya, per faktur. Laba rugi per faktur. Jadi dia nanti
Ini misalnya apa ini? Oppo A16. Satu jualnya, lakunya satu. Harga jual 1710.000, modalnya 1660, labanya 50.000. Nah, di sini sudah langsung ada laba ruginya, ya kan? Nah, ini dia laba ruginya, langsung ada sekian ini. Nah, kemudian di bulan 11 misalnya, di bulan 11 sampai dengan oh ya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti karena penulisan tanggalnya tidak benar. Coba kita ganti menjadi tanggal 30. Lalu klik tampil. Mungkin datanya banyak di sini di bulan 11 sehingga agak lama dia apanya ya munculnya ya. Oke, itu sudah mulai. Nah, inilah dia untuk laba rugi penjualan bulan November ya, dari tanggal 1 sampai dengan 30. Nah, ini dia. Yang pertama adalah dia jual TC Robot Micro satu biji, kuantiti satu, harga jual 60.000, modal 30.000, laba sekian ya. Di fakturnya nomor nomor 87 ini ya. Customernya cash, tanggalnya ini, jamnya ini. Yang ngetik ya Pak. Nah, ini rugi dia ini. Nah, mungkin apakah memang ini salah input ya kan? Apa jual rugi? Nah, nanti dicek lagi. Tapi di program ini kalau kita salah memasukkan modal setelah terjual masih bisa kita perbaiki ini supaya nanti kita dapat laporan yang benar ya. Masih bisa diperbaiki. Nanti lihat di video-video berikutnya bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ini pun dia rugi. Ini juga dia jual modal ini jadinya. Oke. Nah, di sini dia untung gitu. Masuk ke halaman kedua, halaman ketiga, halaman terakhir. Nah, ini dia. Oh, ini kalau ada bintang-bintang begini berarti nanti tinggal tinggal rubah formatnya ya, tinggal rubah formatnya aja ini supaya tahu labanya. Coba dulu kita rubah rubah format laporan. Ah, begini. Ya, dia tadi bintang-bintangnya kan di bawah sekali kan? Nah, ini terlalu banyak ini angkanya. Coba kita kurangi dulu ini ya kan? Nah, oke, lalu Ctrl W ya, Ctrl W. Nah, lalu coba kita klik tampil. Kalau laporan laporan laba rugi memang agak lama dia karena dia kan ngitung semua kan, ngitung. Ya, kita lihat dulu paling terakhir. Nah, ini R6A ya. Ini R6A. Coba kita apa lagi? Kita ulangi lagi. Uh, Berubah tampilan laporan. Oh iya, sudah.
Oke lah, nanti ini kita cek lagi lah ini ada masalah ini. Kemudian, nah di sini saya mau coba apa namanya tunjukkan gimana cara masukkan biaya-biaya sehari-hari. Klik corporate, klik menu sendiri, klik kas dan bank. Misalnya saya mau memasukkan biaya transport misalnya, klik baru, lalu ini kas keluar, isi di sini misalnya transport ya, transport. Nah, transport, lalu enter begini, biaya transport karyawan misalnya. Oh enggak, biaya transport aja. Nah, ini misalnya 25.000. Nah, ini adalah untuk jemput barang. Jemput tamu ke bandara misalnya. Oke, lalu misalnya kalau hari itu masih ada lagi untuk biaya-biaya lain, misalnya minum ya. Minum. Nah. Minum. Ini misalnya berapa? 18.000. Isi galon. Lalu Anda simpan. Klik proses. Periksa jurnal posting. Ini sebenarnya bisa dibikin otomatis ini. Nah, kita coba lihat laporannya. Bikin lagi satu lagi. Katakanlah telepon, ya kan? Ada bayar telepon. Nah, masukkan di sini. Ketik aja sini telepon. Telepon. Ya, misalnya ini berapa? 150.000. 300.000 katakanlah begitu. Bayar IndiHome. Oke. Lalu simpan. Klik ini. Nah. Kemudian satu lagi klik baru. Keluar. Misalnya gaji ya, gaji karyawan ya. Gaji. Ini misalnya ngambilnya dari bank nih, dari bank BCA misalnya ya. Nah, keluar. Setelah Anda total, misalnya gajinya itu 12 juta semuanya. Gaji karyawan bulan Desember. Desember 2022. Lalu Anda simpan. Proses. Periksa jurnal posting. Nah, tutup. Lalu kita lihat laporannya ya. Corporate. Menu sendiri. Rugi laba. Atau laporan kas dan bank. Laporan kas dan bank. Ini ada dia. Laporan kas dan bank. Nomor 27 ya. Apa ini kas besar? Kas besar semua. Semua hari. Klik tampil begini. Oh, tadi dia di bulannya salah. Ini bulan apa ini? Bulan November ya. Desember. Tampil. Nah, begini dia, ya kan? Nah, karena kas awalnya kosong nggak diisi ya, jadi minus lah dia. Nah, kemudian ada juga dia Bank BCA. Oke, Bank BCA. Nah, ini dia, ya. Kemudian, misalnya kita ada ambil apa namanya kas lagi ya. Saya mau ambil uang dari Bank BCA. Dari Bank BCA, kemudian setornya ke mana? Ke kas besar. Kas besar misalnya ya. Nah, ini. Nah, misalnya berapa? 500.000. Ini beritanya tarik tunai Bank BCA ke kas besar. Dah. Simpan. Ini misalnya tanggalnya tanggal 12. Lalu simpan ya. Setelah itu proses. Periksa jurnal posting. Lalu tutup. Lalu lihat lagi semua. Corporate, menu sendiri, laporan kas dan bank. Ini ya. Apa kas besar? Kas besar coba semua hari. Bulan Desember. Tampil. Nah, ini dia. Ini yang tanggal 10-nya, ini tanggal 12-nya, ada tarik tunai BCA ke kas besar. 500.000. Seperti itu. Nah, terus kalau bank BCA-nya gimana? Bank BCA-nya ini. Lalu klik tampil. Ya kan?
Nah, ini juga ada dia kan. 12 juta buat apa? Gaji karyawan bulan Desember. Kemudian kita tutup. Kita lihat dulu laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi, klik di sini nomor 2 ya. Bulan Desember sudah lalu tampil. Nanti kita lihat dia punya apa. Ini dia. Gaji karyawan 12 juta, makan minum 18.000, iya kan? Biaya apa namanya? Nah, ini ada yang salah, ini dia punya apa? Eh, Penyusunan ini. Nah, coba saya apa dulu? Atur dulu ya. Corporate, menu sendiri, susun format rugi laba. Nah, lalu hapus. Hapus, lalu rubah, susun langsung, simpan ya. Simpan. Kemudian tutup. Lalu klik menu sendiri, rugi laba, lalu tampil. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, 12 jutanya udah di sini. 12 juta untuk gaji karyawan, makan minum, biaya telepon, masuk ya. Kemudian nanti ada apa lagi? Transport. Nah, di sini ada rugi dia ya. Karena penjualan belum masuk. Nanti jurnal dulu dari penjualan baru masuk sebagai di sini. Oke. Demikian sekilas apa namanya untuk merubah password dari sini ya. Rubah password. Atur hak pengguna. Ya kan? Nah, nanti di sini si A bisa apa aja, si B bisa apa saja, si C bisa apa saja, kita bisa atur dari sini dia. Oke. Nah, untuk karyawan baru, di sini dia daftarkannya ya. Kemudian untuk hutang piutang. Nah, hutang piutang di sini ya. Di sini hutang piutangnya ada. Nanti bayar hutang. Bayar piutang. Ini lunasi piutang. Ini adalah tagihan Anda ke customer Anda, di mana Anda menjual kredit. Ini hutang. Ini adalah ke supplier Anda. Anda beli barang itu belum bayar, nanti masukin datanya di sini. Oke. Ini untuk sementara di video pertama. Video apa namanya perkenalan. Nanti untuk lebih lanjut apa namanya Anda bisa tonton di video-video berikutnya tentang apa namanya ini untuk usaha toko handphone ya. Untuk keluar kita klik ini.